Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu, kelas 11 IPA 5 dari MAN 1 Banyuwangi. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh pembaharu Islam, yaitu Sultan Mahmud II. Berikut adalah biografi singkat dari Sultan Mahmud II. Beliau kelahiran 20 Juli 1785 di Istana Topkapi, Istanbul, Turki, dan meninggal 1 Juli 1839 Istanbul, Turki. Beliau kebangsaan Utsmaniyah. Nama lengkapnya Mahmud bin Abdul Hamid. Pasangan Pertevniyal Sultan, Besmyalem Sultan, dan Asupcan Kadin. Anak beliau adalah Abdul Majid I, Abdul Aziz, Salihah Sultan, Adile Sultan, Jamile Sultan, Fatma Sultan, dan seterusnya. Mahmud II adalah Sultan ke-30 dari Kesultanan Utsmaniyah dari 1808 sampai kematiannya pada tahun 1839. Pemerintahannya diakui untuk reformasi administrasi, militer, dan fiskal yang ekstensif yang dia terapkan, yang memuncak dalam keputusan Tanzimat yang dilakukan oleh anak-anaknya, yaitu Abdul Majid I dan Abdul Aziz. Ia adalah putra Sultan Abdul Hamid dan memperoleh pendidikan tradisional di bidang agama, juga memperoleh pendidikan pemerintahan, sejarah, dan sastra Arab, Turki, serta Persia. Reformasi yang dia lakukan ditandai dengan perubahan politik dan sosial yang pada akhirnya akan mengarah pada kelahiran Republik Turki modern. Ide atau jasa pembaharuan Sultan Mahmud II. Yang pertama, pembaharuan dalam bidang militer. Dalam melakukan pembaharuan di bidang militer, Sultan Mahmud II terkenal sangat taktis dan strategis, karena tentaranya yang baru adalah pelatih yang dikirim oleh Muhammad Ali dari Mesir. Adapun pembaruan militernya meliputi 1. Membentuk tentara kerajaan yang modern, 2. Melumpuhkan tantangan dari pihak Janissary sekaligus tantangan ulama atas pembaharuannya, dan 3. Membentuk korps tentara kerajaan Utsmani yang baru pada tahun 1826. Kedua, pembaharuan dalam tradisi Turki. Sultan-sultan sebelumnya menganggap diri mereka tinggi dan tidak pantas bergaul dengan rakyat. Oleh karena itu, mereka selalu mengasingkan diri dan menyerahkan soal mengurus rakyat pada bawahan-bawahan mereka. Timbullah anggapan mereka bukan manusia biasa, dan pembesar-pembesar negara pun tidak berani duduk ketika menghadap sultan. Tradisi aristokrasi ini dilanggar oleh Sultan Mahmud II. Pembaharuan yang dilakukan beliau diantaranya, Sultan Mahmud II mengambil sikap demokratis dan selalu muncul di muka umum untuk bicara atau menggunting pita pada upacara-upacara resmi. Menteri dan pembesar-pembesar negara lainnya ia biasakan duduk bersama jika datang menghadap. 3. Pakaian kerajaan yang ditentukan untuk sultan, menteri, dan pembesar-pembesar lain ia tukar dengan pakaian yang lebih sederhana. Keempat, tanda-tanda kebesaran hilang. Rakyat biasa ia anjurkan supaya meninggalkan pakaian tradisional dan menukarnya dengan pakaian barat. 5. Kekuasaan pasya atau gubernur untuk menjatuhkan hukuman mati dengan isyarat tangan dihapuskan. Dan keenam, penyitaan negara terhadap harta orang yang dibuang atau dihukum mati juga dihapuskan. Ketiga, pembaharuan dalam organisasi pemerintahan. Dalam pelaksanaannya untuk urusan pemerintahan, Sultan dibantu Sadrazam, sedangkan untuk keagamaan dibantu Syekh al-Islam. Pembaharuan yang dilakukan Sultan Mahmud II diantaranya jabatan Sadrazam yang sering menggantikan Sultan apabila Sultan berhalangan dihapuskan oleh Sultan Mahmud II. Sebagai gantinya dibentuk jabatan Perdana Menteri yang membawahi menteri. Kemudian memindahkan kekuasaan yudikatif dari tangan Sadrazam ke Syekh al-Islam. Dan
Pada 1838, ia mengeluarkan hukum dan ketentuan menyangkut kewajiban para hakim dan pegawai negeri. Ditegaskan pula ketentuan yang berlaku bagi hakim maupun pegawai yang korupsi dan melalaikan tugasnya. Keempat, pembaharuan di bidang pendidikan. Pembaharuan yang beliau lakukan diantaranya mendirikan 2 sekolah umum, yakni Mekteb Ma'arif atau Sekolah Pengetahuan Umum dan Mekteb Ulumul Adabiyah Tibbiyah atau Sekolah Sastra, yang siswanya adalah lulusan terbaik dari madrasah tradisional. Kemudian mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan sekolah pembedahan. Dan pada 1838 menggabungkan sekolah kedokteran dengan sekolah pembedahan dan bahasa Prancis sebagai bahasa pengantarnya. Kemudian mengirim siswa untuk belajar ke Eropa yang kelak setelah kembali diharapkan membawa ide baru di kerajaan. Kelima, pembaharuan di bidang publikasi. Tahun 1831 beliau menginstruksikan berdirinya surat kabar resmi pemerintah atau Takvim VKY. Keenam, pembaharuan di bidang ekonomi. Sultan Mahmud II melakukan perbaikan sumber ekonomi melalui sektor pertanian, mengingat daerah Turki terkenal daerah agraris yang cukup luas. Beliau menghapuskan semua peraturan yang dibuat amir, tuan tanah, dan kaum feodal, dan menggantinya dengan peraturan tentang hak pemilikan dan penggunaan tanah yang keamanannya dilindungi. Perubahan ini melahirkan semangat rakyat untuk mengolah lahan pertanian. Beliau banyak melakukan berbagai pembaharuan, terutama dalam hal hubungan seorang sultan dengan rakyatnya, yang konon katanya seorang sultan tidak pernah berhadapan atau berurusan langsung dengan rakyat. Maka Sultan Mahmud II merubahnya dengan ia selalu hadir di tengah-tengah rakyatnya. Syukran kasiron. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.